Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Layaknya arus bolak-balik, kadang positif, kadang negatif, tidak pernah stabil. Melalui rangkaian penyara ini, kita bisa belajar sebuah hikmah bagaimana menata hati. Selalu mengambil bagian-bagian positif dan membuang bagian-bagian negatif sehingga hidup kita lebih terarah. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Yohandri Class. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah komponen elektronik yang sangat penting di dalam rangkaian elektronika, yaitu dioda. Di mana dalam rangkaian kali ini, dioda akan digunakan sebagai penyarah setengah gelombang. Baik, sebelum kita mulai, bagi yang belum mengikuti channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Yohandri Class. Oke, mari kita mulai kuliah kita hari ini. Penyarah gelombang merupakan rangkaian yang bekerja mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Rangkaian ini sangat krusial dalam banyak aplikasi, sebagai sumber daya dalam berbagai perangkat elektronik, hingga pengisian baterai atau power bank. Baik, sebelum kita mulai membahas rangkaian penyarah, mari kita tinjau komponen dioda. Komponen dioda dibuat oleh bahan semikonduktor tipe P dan tipe N, yang dikenal juga dengan dioda sambungan PN. Dengan simbol komponen dioda, di sini adalah bagian anoda, sini adalah bagian katoda. Pada persambungan PN terdapat daerah deplesi. Pada daerah deplesi ini terdapat medan listrik yang dapat menghambat arus ketika melalui dioda. Ketika dioda mengalami bias maju, bagian anoda mendapatkan sinyal positif, sedangkan bagian katoda mendapatkan sinyal negatif. Pada saat bias maju ini, maka tegangan dapat mengatasi medan listrik yang ada di daerah deplesi, sehingga arus dapat mengalir dari anoda ke katoda. Namun sebaliknya, pada bias mundur, anoda mendapatkan sinyal negatif, sedangkan katoda mendapatkan sinyal positif. Maka pada saat ini, daerah deplesi makin besar, sehingga medan listrik yang terjadi di daerah deplesi itu semakin meningkat. Akibatnya, tidak ada arus yang dapat mengalir dari katoda ke anoda. Nah, sehingga dengan prinsip dioda seperti ini, kita dapat memahami bahwa dioda hanya dapat melewatkan arus dalam satu arah saja. Selanjutnya, tegangan yang dapat melewatkan arus dari anoda ke katoda saat bias maju, itu disebut dengan tegangan potong dioda, yang mana nilainya tergantung kepada jenis bahan semikonduktor yang membangun anoda dan katoda ini. Jika terbuat dari bahan silikon, tegangan potong dioda atau PD itu sama dengan sekitar 0,7 volt. Dan untuk bahan dari germanium, itu tegangan potong dioda itu sama dengan 0,3 volt. Ini adalah tegangan yang dapat membuat arus mengalir dari anoda ke katoda. Baik, sekarang kita akan jelaskan rangkaian penyarah setengah gelombang. Rangkaian penyarah setengah gelombang itu dibangun oleh sebuah sumber tegangan, kemudian sebuah dioda sebagai penyarah, dan sebuah resistor pada keluaran. Ini adalah bagian masukan, merupakan keluaran dari transformator. Dan di sini adalah bagian keluaran dari penyarah, dan ini adalah dioda sebagai penyarah kita. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana prinsip kerja dari rangkaian penyarah setengah gelombang. Dari rangkaian tadi, jika pada bagian masukan kita mempunyai tegangan bolak-balik AC,
setengah gelombang pertama positif dan setengah gelombang berikutnya adalah negatif. Berdasarkan sinyal ini kita lihat pada saat tegangannya positif, di sini anoda mendapatkan sinyal positif sedangkan katoda mendapatkan sinyal negatif. Sehingga dioda pada saat setengah gelombang pertama untuk T sama dengan 0 hingga T sama dengan setengah periodanya, dioda mengalami bias maju. Dalam keadaan bias maju, maka dihasilkan gelombang pada keluaran. Kita mendapatkan gelombang keluaran bagian positif dari gelombang. Setelah T berubah untuk T sama dengan perioda, setengah perioda, hingga T sama dengan perioda, anoda mendapatkan sinyal negatif, sedangkan katoda mendapatkan bagian positif. Sehingga dalam kondisi ini dioda mengalami bias mundur. Saat bias mundur, depresi semakin besar sehingga tidak dapat melewatkan arus pada loop rangkaian ini. Akibatnya, maka pada bagian negatif tidak ada keluaran yang dihasilkan oleh rangkaian penyiarah ini. Sehingga di sini tidak terdapat tegangan atau tegangan negatifnya dipotong. Jadi setiap tegangan positif akan dilewatkan dan setiap tegangannya negatif itu akan dipotong oleh rangkaian penyiarah setengah gelombang ini. Nah, dari kondisi ini kita dapat menghitung berapa besarnya tegangan keluaran dari penyiarah setengah gelombang ini. Karena keluaran hanya dihasilkan pada saat tegangan positif sesuai dengan hukum Kirchhoff, di mana tegangan input itu merupakan penjumlahan dari tegangan yang ada pada dioda ditambah dengan tegangan yang ada di resistor atau VO. Sehingga VI itu adalah tegangan pada dioda ditambah dengan tegangan pada keluaran. Sehingga tegangan pada keluaran merupakan selisih VI dikurang tegangan pada dioda atau tegangan potong diodanya. Sedangkan pada saat tegangan input negatif, VO-nya sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa hitung berapa tegangan rata-rata dalam satu perioda. Tegangan untuk rentang satu gelombang itu kita dapatkan PO sama dengan PI dikurang PD dibagi dengan P. Ini adalah tegangan DC setelah melewati rangkaian penyiarah. Baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tegangan yang ada pada rangkaian penyiarah setengah gelombang itu hanya pada bagian positif saja, sedangkan pada sinyal negatif itu akan dipotong. Sekarang, bagaimana menghasilkan tegangan keluaran yang lebih rata? Maka kita bisa menambahkan sebuah komponen di dalam rangkaian ini, yaitu sebuah kapasitor pada bagian keluaran. Tegangan yang dihasilkan nanti akan lebih rata atau menghasilkan tegangan yang disebut dengan tegangan riak. Atau repair. Tegangan riak dihasilkan karena penambahan kapasitor pada bagian keluaran. Sehingga pada keluaran itu akan didapatkan sinyal riak. Yang ini adalah VO tanpa kapasitor. Dan ini bentuk VO dengan kapasitor. Penambahan kapasitor akan membuat tegangan pada keluaran itu lebih rata dibandingkan tegangan keluaran tanpa menggunakan kapasitor. Undakan tegangan yang dihasilkan setelah penambahan kapasitor itu disebut dengan tegangan riak atau repair. Besarnya tegangan repair dapat ditentukan dengan mencari perbandingan antara tegangan riak dengan tegangan keluaran VP, perbandingan perioda terhadap nilai resistor dan kapasitor. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa frekuensi adalah 1 per perioda, maka kita dapatkan P repair sama dengan 1 per frekuensi dikali dengan RC. Oke, ini adalah tegangan repair yang dihasilkan ketika penyiarah setengah gelombang kita pasang sebuah kapasitor. Baik, itulah tadi materi terkait dengan penyiarah setengah gelombang.
Apa yang dapat kita simpulkan pada kuliah kita pada hari ini? Penyiaran setengah gelombang adalah rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Perubahan arus AC menjadi DC dilakukan dengan menggunakan prinsip dioda yang hanya dapat melewatkan arus saat siklus positif dan memblokir arus pada saat siklus negatif. Namun pada penyiaran setengah gelombang, gelombang keluaran yang dihasilkan masih merupakan gelombang denyut yang hanya ada pada komponen positif, sedangkan pada saat sinyal negatif itu tegangan keluarannya sama dengan 0. Untuk membuat tegangannya lebih rata, pada rangkaian penyiaran setengah gelombang dapat dipasang sebuah kapasitor sehingga dihasilkan tegangan lebih rata dalam bentuk tegangan ria atau perifer. Baik, kita sudah sampai di akhir. Itulah tadi kuliah kita terkait dengan rangkaian penyiaran setengah gelombang. Jika ada pertanyaan silahkan diisi di bagian komentar. Jika ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terkait video-video perkuliahan terbaru dari channel Yohandri Class. Terima kasih sudah menyaksikan video kuliah kita hari ini. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.